Maka basen para ulama sekali lagi jamaah sekalian ditekanggo ngangkat anak angkat, haram hukumnya. Lalu bagaimana kalau memelihara anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات والأرض في 6 أيام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب رسالة الإسلام أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Nurul Mukmin Lembuak Narmada rahimakumullah. Puji syukur tebareng-bareng panjatan tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Lejelo niki tiang belunggu sami alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tebareng-bareng kepanjangan umur sida-sida Allah Subhanahu wa taala dan kelak husnul khatimah. Salawat kance salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tiang belunggu sami senamian lemak mudah-mudahan tebareng-bareng mau syafaat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Baru saja bulan Rabiul Awal berlalu dari hadapan jam belenggu sami senamian. Mungkin tiang belenggu sami sedang berada di Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Jelo niki en secara penanggalan termasuk penanggalan cantik jamaah senamian. Saya ngak jelo niki tanggal 4 bulan 4 tahun 1444. Ampura kan piran jelo terakhir Rabiul Akhir, Rabiul Awal jelo Rebu. Ia tahu tanggal 13 Rabiul Awal. Ia jelo biasa tahu jelo terakhir dengan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti jelo Jumat tanggal seke, jelo Kemis tanggal seke, jelo Jumat tanggal 2, jelo Sabtu tanggal 3, jelo niki jelo Ahad berarti tanggal 4. Maka jelo niki adalah tanggalan cantik. Tanggal 4 bulan 4, saya nak bulan Rabiul Akhir niki bulan 4, Muharram bulan pertama, Safar bulan sak kedua, Rabiul Awal bulan sak ketelu, Rabiul Akhir bulan sak keempat. Maka sekali lagi tiang ulangi, jelo niki adalah tanggal atau penanggalan cantik.
tanggal 4 bulan 4 tahun 1444. Jamaah rahimakumullah. Pada pengajian kelemak niki yang ingin menyampaikan di hadapan pelungguh sami senamian beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan kelebihan-kelebihan desida Nabi yang mungkin masih jarang di antara umat Islam yang mengetahui. Sengaja tiang sampaikan dalam rangka semakin tiang pelungguh sami mencintai baginda Nabi, semakin mengenal baginda Nabi, yang kemudian semakin mencintai dan merindukan baginda Nabi. Anten sadende en bulan Rabiul Awal doa tau tingat tiba desida Nabi. Ia tahu te selalu berselawat tiba desida Nabi. Lalu kemudian le bulan-bulan selain Rabiul Awal seolah-olah kemudian terlupa tiba desida Nabi. Jamaah rahimakumullah. Kelebihan saat pertama sa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an. Allah sebut di surat Ali Imran ayat 81. Di mana desida Allah Subhanahu wa taala berbahasa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadzallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Le dalam ayat niki jamaah rahimakumullah, desida Allah Subhanahu wa taala jelasan bahwa selaku nabi yang jumlah nabi berdasarkan hadis riwayat Abu Dzar 124.000 nabi dan rasul. Lekan Nabi Adam sampai Nabi Isa selapuan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jari sendik neman tangkat Nabi niki menjadi nabi dan rasul. Harus berjanji dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Napi isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya Allah sebut di dalam ayat sabaru tiang baca. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalian para nabi-nabi, andai kata lemak kalian bertemu, kalian berjumpa satu masa dengan seorang rasul, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, rasul itu akan membenarkan apa yang kalian bawa, apa yang ada dalam kitab suci yang saya berikan kepada kalian, kata Allah Ta'ala, maka la tu'minunna bihi wa la tansurunna, kalian wajib beriman kepadanya dan wajib membelanya.
Itu isi perjanjiannya jemaah. Qala aqrartum wa akhaztum ala dzalikum isri. Maka Allah kembali menegaskan di hadapan para nabi-nabi, aqrartum wa, apakah kalian siap berikrar, aqrartum wa akhaztum ala dzalikum isri, apakah kalian siap berjanji, siap berikrar, kalau kalian bertemu, berjumpa, atau misalnya satu masa dengan Rasul yang saya maksudkan, apakah kalian siap beriman kepadanya dan siap untuk menolongnya? Qalu aqrarna. Selaku Nabi dan Rasul ni ke jamaah senamian mengatakan aqrarna, enggih ya Allah, iya ya Allah, kami berikrar, ya ya Allah, kami berjanji, iya ya Allah, kami siap untuk beriman kepadanya dan siap untuk menolong dan membantunya. Jadi ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah, encara bahasa kaum milenial yang teparan cara mangkin, para nabi dan rasul ni kesenit neman tangkat jadi nabi dan rasul, teketuan sida-sida Allah Ta'ala, apakah kalian siap beriman dan siap membantu nabi itu jikalau kalian sempat berjumpa dan bertemu? Bahasa sida Allah Ta'ala, are you ready? Apakah kalian siap? Selapuan para nabi dan rasul niki mengatakan, yes, I am ready. Ya, saya siap. Jadi jamaah rahimakumullah, selapu nabi dan rasul, sekali lagi lekat Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya diminta berjanji dulu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ndek Noah pihak perjanjian marak niki, walaupun untuk menyebut nama-nama nabi-nabi ulul azmi, misal nabi-nabi ulul azmi niki kan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, dek narak kesuruh nabi-nabi ni ke berjanji, lemak yang berdait kanca sopok rasul sopok nabi aran Ibrahim beriman nau tiba ia, dek narak para nabi-nabi ni ke tersuruh berjanji marak ni ke sudah-sudah Allah Ta'ala. Menuju Nabi Musa, perhatikan jamaah rahimakumullah, Nabi Musa niki satu zaman tentu kanca Nabi Harun jamaah senamian. Nabi Harun niki bisa nisi Nabi Musa, dan satu-satunya nabi yang diangkat oleh Allah menjadi nabi atas rekomendasi. Nabi Musa sak ngendeng tiba di sida Allah Ta'ala ante rekomendasi yang Harun bau jari nabi jemaah. Jadi mesak Nabi Harun niki jari nabi, saya nggak tebeng rekomendasi isi nabi sak lainan.
yaitu Nabi Musa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan pernyataan Nabi Musa waktu sak kesuruh Nabi Musa lalu dakwahi Firaun, ushdud bihi azri Haruna ahi. Nenek kaji, kuatang tiang, kuatang dakwah tiang niki dengan mengangkat saudara saya Harun supaya ia menjadi nabi. Jadi Nabi Musa saben Nabi Harun rekomendasi ante entangkat Nabi Harun niki jadi nabi. Perhatikan, ada satu hal yang ingin tiang sampaikan. Le zaman desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arak sopuk manusia jamaah senamnya. Yang sebut sopuk manusia. Tinggalnya di Yamamah. Yamamah niki Riyadh, bangkin niki yaran Yamamah. Namanya Musailamah, yang nanti kemudian diberi gelar dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab niki sempat datang tiba ada sida Nabi le Madinah. Datang bersama rombongan Al-Yamamah untuk dibaiat oleh Rasulullah di Madinah. Datang Musailamah niki kanca rombongan kaum dari kaum Yamamah. Selapuk saat datang langan negeri Yamamah niki berbaiat kepada Nabi. Mesak sandik mele berbaiat hanya Musailamah Al-Kadzab jamaah senamnya. Perhatikan. Waktu nikah sempat bersyahadat Musailamah Al-Kadzab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Bersyahadat Musailamah Al-Kadzab. Lagu yang ngendeng sesuatu tiba di sida Nabi. Nabi pengendengan ya Muhammad unen Musailamah. Coba endengang ketiba di sida Allah Ta'ala. Coba beng ke rekomendasi ngenden tiba Allah Ta'ala ante bau aku tak angkat jari Nabi sebagaimana Musa minta kepada Allah agar diangkat Harun menjadi Nabi. Ia pengendengan laik Musailamah Al-Kadzab tiba di sida Nabi. Waktu saat datang Musailamah Al-Kadzab berdaitkan ke desida Nabi lek Madinah jemaah sekalian. Tentu desida Nabi dek mungkin ya aminkan atau kabulkan permintaan Musailamah Al-Kadzab niki. Karena Nabi tahu betul dan mungkin arak Nabi dan Rasul setelah beliau. Dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kabulkan. Saya nggak tahu manusia niki adalah pembohong dan pendusta jamaah sekalian. Waya-wayan arak sepuh hadis desida Nabi berbahasa. Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar nabiyyan. Andai kata narak Nabi setelah aku bahasa Nabi, niscaya Umarlah yang akan diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Sehingga luwek wahyu-wahyu firman-firman desida Allah Ta'ala turun karena sikap-sikapnya Umar. Lagu kemenu kesoleh, kemenu hebat Umar. Nggak mungkin ya jari Nabi, sehingga Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Perhatikan jamaah ampura. Desida Nabi bedeang bije mama
telu jamaah senamia. Bijen saknina 4. Bijen sak mama pertama aran Al-Qasim. Maka laik senekman tangkat Nabi jari Nabi, biasanya beliau dipanggil dengan Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Bilinang Al-Qasim masing kodek dekman berumur 5 tahun. Bedeang bije sak kedua aran Abdullah. Abdullah dekman berumur 2 tahun wah bilina. Niki mau ulangan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian mau bije mama sak terakhir desida Nabi langan sebinian searan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah niki hadiah dari Raja Mesir. Raja Mesir namanya Muqawqis beng hadiah Maria Al-Qibtiyah tiba desida Nabi, maka kemudian dijadikan sebagai istri dari Maria Al-Qibtiyah niki bedeang desida Nabi bije mama aran Ibrahim. Lagu baru berumur baru 11 bulan, dekman berumur 2 tahun, Ibrahim juga bilina. Nabi yang ingin yang sampaikan jamaah rahimakumullah, bahwa selapuk bije-bijen sak mama desida Nabi bilinang nangan semenjak waktu umur masih kode. Dek narak sampai remaja, dek narak sampai dewasa. Dek marak bijen-bijen Nabi sak nina-nina. Marak entan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra niki sampai dewasa. Nabi hikmah jamaah senamian bije-bijen desida Nabi sak mama niki terbaik sida-sida Allah semenjak masih kode anten dende arak umat Islam yang beranggapan en arak bijen desida Nabi sampai dewasa, takutnya ada yang menganggapnya sebagai penerusnya Nabi. Arak seanggap oh ne penerus Nabi ya jari Nabi. Anten dende arak sak yakini arak bijen desida Nabi saya jari Nabi. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Makanya dalam Al-Qur'an desida Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, perhatikan jamaah. Wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bahasa desida Allah taala bukanlah ayah dari seorang laki-laki dewasa di tengah-tengah kalian. Jadi perhatikan detailnya para ulama ketika menafsirkan dan menerjemahkan sebuah ayat Al-Quran jamaah senamia. Maka niki pentingnya yang belum sami ngaji. Wa ma Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Rijal dalam bahasa Arab jamaah senamian niki menunjukkan laki-laki sudah dewasa, itu disebut dengan rijal. Laik desida Nabi, perhatikan jamaah rahimakumullah, sempat tanggap isi sebagian sahabat bedeang anak angkat, sempat teanggap beliau punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah, tetapi kemudian sempat disebut sebagai anak angkat, maka Zaid ini tidak lagi dipanggil dengan Zaid bin Harithah.
sebagian memanggilnya Zaid bin Muhammad. Zaid niki sempat dewasa, bahkan sempat menikah jamaah Asnamian, maka beliau pantas disebut dengan rijal. Menurun ayat niki, wama Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bahasa dasida Allah bukanlah ayah dari salah satu laki-laki dewasa di tengah-tengah kalian. Saya nggak ada sida Nabi dek bedeang bije mame yang sampai berumur dewasa. Perhatikan jamaah, ada satu pembahasan sekedik yang bahas endah antek yang pelung usami paham tentang hukum Islam. Bareh niki ampura sinampura agung enara sande puas dengan penjelasan tiang berikan kepada pelung usami kesempatan untuk bertanya atau berketuan. Berdasarkan ayat wama Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, bahwa Muhammad itu bahasa dasida Allah bukanlah ayah dari salah satu laki-laki dewasa di tengah-tengah kalian. Kemudian turun ayat lainan yang menjelaskan ud'uhum li abaihim, panggillah mereka dengan nama ayah kandung mereka bahasa dasida Allah. Ndak empoh kadu aman aran aman dengan lain. Para ulama mengatakan berdasarkan ayat niki dalam Islam jamaah Asnamian dek tekanggo ngangkat anak angkat, dek tekanggo ngadopsi anak. Dalam arti misal ampur Pak Haji Sariman arak keluarga misal bedeang anak pun baik anak niki pun sebut misal anak niki benaran misal aran Abdullah bin Sariman. Abdullah anaknya Haji Sariman niki ndek kanggo jamaah Asnami. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh jamaah rahimakumullah? Berdasarkan ayat sabaru niki ud'uhum li abaihim, panggillah anak-anak itu sesuai dengan nama ayah aslinya. Para sahabat telarang sida-sida Allah Ta'ala memanggil Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad, tapi harus dipanggil sesuai dengan nama bapak aslinya Zaid bin Harisah. Maka bahasan para ulama sekali lagi jamaah Asnamian ditekanggo ngangkat anak angkat, haram hukumnya. Lalu bagaimana kalau memelihara anak? Misal pelihara anak yatim, pelihara anak keluarga, sangat-sangat kanggo, bahkan keperintah sudah Allah dan Nabi. Cuma dendek beng yaran lek mudin aran akanak niki sesuai dengan nama aran ayah angkatnya ya Mas. Ya, harus misal aran kanak niki baru Abdullah, ama atau bapak naran Ibrahim, kepelihara kanak niki Pak Haji Sariman, maka ndek kanggo de dalam akte niki misal betulis kena Abdullah bin Sariman, harus Abdullah bin Ibrahim. Niki yang tiang maksudkan tidak boleh mengadopsi, tidak boleh mengatasnamakan ayah angkat, ya. Sehingga perhatikan jamaah rahimakumullah, enara kanak langan semenjak kode misal nine tebait isi sopok keluarga tak angkat menjadi anak kanak niki, tumbuh kanak niki menjadi remaja dan dewasa,
misal den tahu dirin kanak niki ia adalah anak angkat, bapak niki adalah ayah angkatnya. Langan masih kode bapak kancaina niki doang satu, ia doang beng napi-napi. Sehingga kemudian simparanlah inak niki inak na asli, amak niki amak nasli. Perhatikan jamaah. Menun balik kanak niki mulai datang bulan. Dalam hukum Islam jamaah senamian, deng kanggo bersentuhan kanak niki kance ama angkah. Yang dalam mazhab Syafi'i yang bersalaman niki harus wudhu jamaah senamian sengaja batal wudhu. Deng kanggo ya kesidok si ama angkat karena niki statusnya orang lain bukan mahram jamaah senamian. Itulah sebabnya kenapa para ulama mengharamkan. Lagu ende barak aja iya langan awal. Oh ama amlai inak misa asli ni aran lemak le KTP le akte kelahiran le ijazah ya ketulis sesuai dengan aran bapak ma asli kanggon jamaah senamian. Dak aja kemudian dot le nia pelihara ni si nia. Tetapi mengangkat anak angkat kemudian menyebut nama ayah angkat di belakang atau jari bin kanak niki ndek kanggo jamaah senamian. Pur berdasarkan ayat niki. Ud'uhum liabaihim, panggillah anak-anak itu sesuai dengan nama bapak aslinya. Enggak boleh dipanggil dengan nama selain bapak aslinya. Nah ialah hikmah ya kembek bija-bija desida nabi sak laki sak mama jamaah dek narak sak te beng umur belo sampai remaja sampai dewasa sida-sida Allah Ta'ala anten den dek tanggap kanak niki ya jari penerus desida nabi. Ia pun terbaik langan masih kode dek narak sak tebeng berumur belo sida-sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi supaya jangan ada yang menganggap oh iya wahai penerus Nabi jamaah Nabi. Maka jamaah rahimakumullah, kembali ke tema utama bahwa selaku Nabi dan Rasul niki berjanji di hadapan Allah andai kata mereka bertemu dengan Rasul yang dimaksudkan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka diwajibkan beriman dan wajib membantu dan menolong Rasul. Niki kelebihan saat pertama desida Nabi jamaah sekalian. Kelebihan saat kedua Allah sebut di surat Al-Anfal ayat 33. Nabi bahasa desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mungkin menurunkan bala dan bencana selama engkau wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Perhatikan jemaah, hampur. Nabi dan Rasul sendekman desida Nabi durhaka kepada nabi-nabinya, itu Allah kirimkan bala dan bencana, Allah kirimkan siksa. Lagu desida Nabi lekan semenjak beliau lahir tiba baun dunia niki, hampur. Menurut kaul jumhurul ulama, beliau lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun yang disebut dengan tahun gajah, dan beliau wafat juga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Arti Nabi jamaah 63 tahun desida Nabi irup di baun dunia. Lekan semenjak beliau tebijang sampai beliau wafat meninggal dunia,
dek Noah terjadi bencana di atas dunia niki, seolah-olah desida Allah Ta'ala yelila ilah desida Allah Ta'ala ya kirim bencana tiba manusia sehingga arah makhluk usak paling mulia itu sedang hidup di tengah-tengah mereka. Subhanallah. Okay? Niki kemuliaan dan kelebihan desida Nabi. Sak kedua jamaah sekalian. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengirimkan azab, Allah tidak akan mengirimkan bencana, Allah tidak akan mengirimkan malapetaka kepada manusia selama engkau wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah manusia. Subhanallah. Ampura sinampura agung jamaah. Sangka andai kata, sekali lagi andai kata desida Nabi masih hirup sampai jelo niki jamaah, denara ya datang banjir, denara ya datang tsunami, denara ya datang gunung meletus, denara ya datang gempa bumi. Andai kata desida Nabi masih hirup dek bawon dunia niki jamaah. Artinya keberadaan beliau mampu meredam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Perhatikan jamaah. Ampun. Tiang baru saja pulang umroh. Waktu tiang umroh, tiang sempat ke Taif. Ya. Taif niki dalam sejarah sangat terkenal jamaah sekalian. Taif niki jaraknya dari Makkah kira-kira 95 kilo. Daerah gunung. Lagu daerah yang dingin dan daerah yang subur. Encari tiang belum sami dari kili Lombok mungkin marak sembalun. Taif niki jamaah sekalian. Lalu tiang jak Taif Napi yang tiang lakukan di Taif jamaah sekalian. Dan ini kibarah yang ingin tiang ceritakan. Taif sebagaimana tiang penunggu sami wikan dalam sejarah Islam. Jadi desida Nabi waktu masih di Mekah berdakwah sampun 10 tahunan desida Nabi berdakwah di Mekah. Tantangan intimidasi sangat luar biasa beliau hadapi. Bilinang amak Said saaran Abu Talib. Telu jelu suahan bilinang amak Said saaran Abu Talib. Bilinang sebinian Khadijah radhiyallahu anha. Tutuk sedih desida Nabi jamaah sekalian. Karena dua orang yang disegani dan selalu menjadi penghalang desida Nabi disakiti oleh kafir Quraisy Makkah itu telah meninggal. Sedih desida Nabi. Dalam kondisi sedih marak nikah, pelai Nabi langan Mekah menuju ke kota Taif jamaah sekalian. Menuju ke Taif. Tiang sempat berketuan tiba ulama-ulama Mekah waktu tiang lek Mekah. Berembentan Nabi berangkat lekan Mekah menuju ke Taif. Ternyata beliau jalan kaki jamaah sekalian. Ndek kadu unta, ndek kadu kuda. Beliau jalan dalam kondisi hati yang remuk redam karena baru ditinggal oleh dua orang yang sangat tersayang. Berangkat tiba Taif dengan satu harapan, di Taif akan ada orang-orang yang beriman, di Taif akan ada orang-orang yang memberikan pertolongan jamaah sekalian. Ternyata sesampai beliau di Taif, bukan sambutan yang beliau dapatkan, malah sambitan yang beliau temukan. Bis terpelewas desida Nabi sedengan dengan Taif.
anak-anaknya, wanita-wanitanya, budak-budaknya, selapuan sugul jauh batu pelewas di sida Nabi jamaah. Perhatikan jamaah. Di sanalah kemudian Nabi berdoa, tempat beliau berdiri berdoa niki mangkin dibangun sebuah masjid namanya Masjid Addas. Sehingga waktu saat terpelewas berdarah-darah di sida Nabi niki arak kana kode aran Addas, agamanya Nasrani. Ia datang sempat sidok otak di sida Nabi di tempat niki, maka dibangunlah di situ masjid sekarang namanya Masjid Addas. Ya Taib niki. Berdoa di sida Nabi di tempat niki jamaah. Napa yang berdoa? Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa hawani 'alan nas. Nenek kaji. Tiang curhat tiba sida. Tiang ngadu tiba sida ya Allah. Menewah ruan lemah tiang sajari panjang. Pelungguh seriuk makin tiang dihinakan, dilempar berdarah-darah ya Allah. Anta Rabbul Mustad'afin, anta Rabbi. Nenek kaji sida adalah Tuhannya orang-orang yang lemah, dan engkau juga adalah Tuhan saya. Bahasa sida Nabi sambil nangis. Ilaman takiluni, kepada siapa engkau akan serahkan saya ya Allah? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Apakah engkau akan serahkan saya kepada musuh saya yang jauh sana di Mekah? Saya nggak jauh suhat sampai Taif, jauh Mekah langan Taif jamaah siwak 15 kilo. Apakah engkau akan serahkan urusan saya kepada musuh saya yang jauh sana di Makkah, yang telah menjadikan neraka jahanam bagi kehidupan saya, sehingga bis tersiksa, bis macam-macam di sida Nabi le Makkah. Nabi lagi suan tebilin si Abu Talib kan jasbinian Khadijah. Am ila aduwin mallaktahu amri, atau akan engkau serahkan saya ya Allah kepada musuh di dekatku ini, maksudnya penduduk Taif, yang engkau telah berikan kuasa kepada mereka untuk menyakiti saya. Bahasa sida Nabi. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Gamak nenek kaji. Saya enggak peduli apapun yang mereka lakukan kepada saya. Mereka mau lempari saya dengan batu, mereka mau ludahi saya, mereka hina saya enggak peduli ya Allah. Yang penting sida dendek de sili, dendek de menggah, dendek de murka tiba tiang. Yang kap di sida Nabi dan Nabi. Saya enggak peduli saya disakiti. Yang penting engkau tidak sedang marah dan tidak sedang sili kepada saya. Perhatikan jemaah rahimakumullah sambil nangis di sida Nabi. Ule di sida Nabi langan Taif hendak kembali ke Mekah. Tanteh si malaikat Jibril lek langan lek sopok tau mungkin ialah tahun bedait lek Nabi kanca Jibril lek tau niki mungkin dikenal dengan nama Qarnul Manazil. Terbangun masjid belek Qarnul Manazil niki, dan juga sempat duduk dan solat di Qarnul Manazil niki. Ia tahu Jibril datang menemui Nabi setelah beliau menangis sugul langan Taif saking sedih, macam tante Papa Odak dengan lek Taif jamaah Islamiyah. Datang Jibril menemuinya di tempat yang sekali lagi sekarang dibangun namanya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil niki ia tahu mikot, ia tahu dengan Taif bait ihram untuk mulai melakukan umroh kalau hendak umroh ke Mekah jamaah Islamiyah. Kata Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, Muhammad, innallaha qad sami'a syakwaka wa da'wataka. Allah sudah dengarkan keluh kesahmu. Allah sudah dengar curhatmu. Dan sebentar lagi Allah akan mengirimkan malakul jibal. Allah akan mengirimkan malaikat gunung yang akan datang memberikan pertolongan. Tentu jamaah Islamiyah dan ngonek datang malakul jibal. Malaikat-malaikat gunung
datang menemui desida Nabi. Nabi unin malaikat gunung ni ketiba desida Nabi. Ya Muhammad, Muhammad, emele keangkatan dua gunung sebelik-belik Taif ne, ya kangkat keben kamu pelisim pelewas dengan Taif, dengan sak tutuk sindurhake, sak tutuk isi denara sopan santun tiba sida sajari Nabi. Ya kangkatan gunung ni bahasa malaikat jibalik. Lagu Nabi bahasa desida Nabi jamaah Islamiyah. Desida Nabi mengatakan, onde arju minallah ayyukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Perhatikan jamaah, onde ndek kia ngendeng tiba ada sida Allah Ta'ala ante ente siksa, ante ente kirimang balak bencana penduduk Taif sadurhaka ndek kia ngendeng meno tiba ada sida Allah bahasa sida Nabi. Tapi saya berdoa dan saya berharap kalau hari ini orang-orang tua mereka saking bodohnya tentang agama yang saya bawa, mereka tidak mau beriman kepada saya, okelah bahasa sida Nabi. Tapi saya berharap anak cucu mereka sang narak lemak bayi balon sak beriman tiba ada sida Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Tentu jamaah Islamiyah, perhatikan jamaah. Ternyata doa desida Nabi niki, harapan desida Nabi niki betul-betul kemudian menjadi kenyataan. Waktu niki memang penduduk Taif durhakanya luar biasa tiba desida Nabi. Tapi apa yang terjadi? Suhan desida Nabi hijrah ke Madinah. Penduduk Taif niki kemudian beriman dan tambah Islam jamaah Islamiyah. Dan kelak ketika Rasulullah SAW wafat, perhatikan, kelak ketika Rasulullah SAW wafat, naiklah Abu Bakar menjadi khalifah. Terjadi ada yang disebut dengan gerakan murtad jamaah Islamiyah. Luwe dengan saat semula le zaman Nabi bayar zakat, engkah pada mele bayar zakat, tiba khalifah Abu Bakar. Mereka diperangi, lalu muncul semakin besar gerakannya Musailamah Al-Kadzab yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Waktu Nabi masih hidup, wah deklarasi yang diri menjadi nabi jamaah Islamiyah. Begitu Nabi wafat, semakin menjadi-jadi Musailamah Al-Kadzab niki mendeklarasikan diri jadi nabi. Maka mereka kemudian diperangi dan dihabisi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah. Gerakan murtad dan gerakan yang mengaku dirinya sebagai nabi niki diperangi. Dan siapa yang menjadi garda terdepan dalam memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang beriman kepada nabi palsu niki? Penduduk Taif jamaah Islamiyah. Penduduk Taif sak laik bis pelewas desida Nabi, mereka lah yang kemudian di garda terdepan dalam rangka membela Islam. Maka sangat benar sekali Nabi yang Rasulullah tadi sampaikan ketika datang malaikat gunung, malakul jibal datang berikan pertolongan, beliau mengatakan, arju minallah ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Jikalau orang tua mereka sekarang semuanya pada durhaka, saya masih tetap berharap anak cucu mereka bayi balok mudah-mudahan lemak ye sakjari dengan beriman, ye sakjari dengan Islam. Dan alhamdulillah seluruh penduduk Taif kemudian menjadi orang-orang yang beriman dan masuk Islam. Nabi yang ingin yang sampaikan jamaah rahimakumullah. En baru desida Allah Ta'ala berbahasa, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin menurunkan bencana, Allah tidak mungkin menurunkan azab, Allah tidak mungkin menurunkan siksa selama engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Memang tidak mungkin ya dikirimang siksa dengan Taif niki jamaah sengak desida Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka.
Dan niki juga menunjukkan bagaimana akhlak yang luar biasa, dakwah yang sangat luar biasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kelebihan sak kedua. Yang rombok kari 5 menit nggih. Ampur yang persingkat. Kelebihan sak ketelu jamaah rahimakumullah. Kelebihan sak sebut sida Allah Subhanahu wa taala khusus bagi baginda Nabi niki sak ketelu Allah sebut di surat An-Nur, ya, di surat An-Nur ayat 65 kalau nggak salah. Di sini Allah Taala berbahasa, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Kalian para sahabat, kalian orang-orang Islam, tidak boleh kalian memanggil nabi kalian sebagaimana kalian memanggil teman-teman kalian. Jadi deng kanggo desida nabi tempoh kena ya Muhammad, ya Ahmad, ya Abul Qasim, itu enggak boleh jamaah sekalian. Sebagai bentuk sopan santun adab orang-orang yang beriman, karena jangankan kita manusia, Allah sendiri dalam Al-Qur'an tepi telangan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, Allah tidak pernah memanggil beliau dengan memanggil langsung namanya. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan ya Muhammad, ya Ahmad. Tidak ada. Beda dengan nabi-nabi yang lain, Allah panggil ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh, la tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Ya Ibrahim, ya Zakaria khudhil kitaba biquwwah. Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dipanggil nama-nama mereka, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah langsung dipanggil namanya oleh Allah sebagai bentuk adab dan sopan santun Allah saking mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang keempat jamaah rahimakumullah, Allah sebut di surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Ya, subhanallah. Perhatikan jemaah, tidak ada nabi dan rasul termasuk nabi-nabi ulul azmi yang Allah berikan ungkapan yang sangat luar biasa marah niki. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala meninggikan penyebutan nama desida Nabi jemaah? Niki ditafsirkan oleh sahabatnya namanya Hasan bin Sabit. Dalam ungkapan bait-bait syairnya Hasan bin Sabit mengatakan, wa dammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsil muazzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu wa dzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadun. Allah menggabungkan, membarengkan penyebutan namanya dengan nama baginda Nabi. Idza qala fil khamsil muazzinu asyhadu, setidak-tidaknya 5 kali dalam sehari semalam, dimanapun muazzin mengumandangkan azan, mau di Amerika, mau di Australia, mau di Eropa, mau di Afrika, mau di ujung dunia jamaah sekalian, setiap para muazzin itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, pasti setelahnya mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beja tahun tersebut aran desida Allah, di sana pasti disebut aran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kemuliaan saat keempat jamaah sekalian. Kemuliaan saat terakhir, sebenarnya begitu banyak kemuliaan yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, tapi karena saking waktu yang sangat pendek, yang hanya sebutkan 5 saja.
Kemuliaan sak kelima pada ayat di surat Al-Ahzab ayat 56, ayat yang sangat terkenal jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang sering mengatakan banyak Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ada perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah haji, ada perintah zakat. Tapi tidak ada ceritanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengerjakan haji. Tidak ada ceritanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengerjakan sholat. Tidak ada ceritanya Allah Subhanahu wa ta'ala bayar zakat. Tidak ada ceritanya Allah ke tanah suci pergi haji. Satu-satunya perintah dalam Al-Quran, ketika tadi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, hai orang-orang yang beriman, sampaikan salawat salam kalian kepada nabi kalian. Ini perintah jamaah sekalian. Tapi sebelum Allah perintahkan, di depan ayat niki Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sebelum Allah perintahkan, Allah sendiri dulu yang mengerjakan dan mencontohkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan semua malaikatnya bersolawat dan salam kepada baginda Nabi. Maka baru kemudian Allah datangkan perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka jikalau saya, kata Allah, yang Tuhannya saja bersolawat dan salam kepadanya, kenapa tidak kalian orang-orang yang beriman tidak mau menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kalian? Jadi inilah di antara 5 keutamaan dan kelebihan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi salainan jamaah sekalian. Ungkapan bahasa Indonesia sering tiang belum usami dengar, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu. Mudah-mudahan semakin kita mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita mencintainya, semakin kita merindukannya, dan mudah-mudahan kelak kita bersamanya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma rzuqna mahabbata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna syafa'ata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna mimman bijiwari nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.